Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasim al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi asbab sujudi sahwi. Fasal dalam pembahasan mengenai penyebab-penyebab sujud sahwi. Penyebab-penyebab sujud sahwi itu adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita akan bahas tentang apa itu yang disebut sebagai sahwi atau sahwun. Ya, pelakunya disebut sahin. Fahuwa sahin. Apa yang disebut sebagai sahwu? Sahwu ini artinya lupa. Lupa. Sehingga kalau kita kembalikan ke hakikat bahasanya secara bahasa, maka ini maksud di sini adalah lupa, di mana apabila teman-teman tidak melaksanakannya disebabkan lupa tadi itu, maka dianjurkan bagi teman-teman untuk sujud. Tapi apakah hanya sebatas itu saja pengertian dari sujud sahwi? Oh, tentu saja tidak. Sujud sahwi itu terkadang-kadang dilakukan walaupun teman-teman tidak lupa dan menyengajakannya. Makanya ini berubah menjadi hakikatun urfiyah. Nggak tahu ya apa itu artinya hakikatun urfiyah. Ya. Songong banget saya. Nanti insya Allah di kapan lah setelah kita menyelesaikan beberapa target, kita coba bahas nahwu untuk pemula, sarf untuk pemula, mustalah untuk pemula. Nanti kita bakalan belajar usul fiqh. Nah, karena di materi-materi awal usul fiqh kita akan bahas tentang hakikat dan majaz. Intinya sujud sahwi begitu. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan apabila teman-teman melaksanakan beberapa perkara berikut. Apa saja? Let's go. Asbab sujud sahwi arba'atun. Mbak, diam Mbak. Adapun penyebab sujud sahwi itu ada 4. Kalian dengar gak suara kambing? Dengar ya? Terus ada orang malu di sini. Nyebelin banget. Nih, apa saja di antara keempat perkara tadi itu? Al-awwalu tarku ba'dhin min ab'adis salati au ba'dil ba'dhi. Yang pertama adalah meninggalkan satu sunnah ba'd dari banyaknya ba'd salat atau sebagian dari ba'd. Bingung kalian. Begini, saya sengaja sebenarnya ba'd ini artinya kita gak susah bagi teman-teman sekalian ketika mengartikan ba'd menggunakan pengertian bahasanya. Ada sunnah itu terbagi menjadi 2. Sunnah itu terbagi menjadi 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Apa saja sunnah ab'ad? Di episode selanjutnya kita akan membahas apa saja sunnah ab'ad. Salah satunya adalah qunut. Salah satunya lagi adalah tasyahud yang pertama. Itu hukumnya sunnah, tapi masuk ke dalam sunnah ab'ad. Apa arti dari sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad adalah jenis sunnah yang apabila teman-teman meninggalkannya, maka disunnahkan bagi teman-teman sekalian untuk melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah, gak wajib ya. Ya, jadi walaupun teman-teman meninggalkan sujud sahwi tidak masalah. Cuman kayak ada yang kopong gitu dalam sholatnya. Fungsi dari sujud sahwi itu adalah menutup bagian-bagian yang kopong. Ya, menutup atau menambal bagian-bagian yang kopong dalam sholat kita. Entah kopongnya itu disebabkan sesuatu yang ditambah, nambah-nambah sesuatu, atau karena ngurangi-ngurangi sesuatu. Entah nambah-nambah yang wajib atau ngurang-ngurangin yang wajib. Entah nambah-nambah yang tidak seharusnya dari situ, yang bukan sunnah, atau ngurang-ngurangin sunnah. Itu fungsi dari sujud sahwi. Ya, jadi pertama, tarku ba'dhin min ab'adis salah. Meninggalkan satu jenis sunnah ab'ad dari ab'ad-ab'ad salat. Contohnya adalah qunut pada salat subuh. Andai kata teman-teman meninggalkan qunut subuh secara sengaja ataupun tidak sengaja, disunnahkan bagi kalian untuk sujud sahwi. Itu. Begitu pula tasyahud awal contohnya. Tasyahud awal itu kan hukumnya sunnah. Yang wajib itu tasyahud akhir. Andai kata ada 4 rakaat atau 3 rakaat, kan ada tahiyat awal sama tahiyat akhir. Bacaan tahiyat awal ya, itu hukumnya sunnah. Duduk-duduknya. Au ba'dil ba'di, atau sebagian dari sunnah ba'd, ya, atau sebagian dari sunnah ba'd. Kalau ngomongin konteks tasyahud awal,
hukumnya sunnah. Tapi kita sudah punya pakem bacaan tasyahud awal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan? Andai kata ada dari sebagian bacaan tasyahud awal itu yang kemudian tidak teman-teman baca, maka disunahkan bagi kalian untuk sujud sahwi. Memang kalian tidak meninggalkan sujud sahwi secara total. Teman-teman hanya meninggalkan sebagian dari meninggalkan bacaan tasyahud awal secara total. Tapi teman-teman sudah meninggalkan sebagian dari bacaan tasyahud awal. Nah, meninggalkan sebagian ini pun disunahkan bagi teman-teman sekalian untuk melaksanakan sujud sahwi. Fahimtum? Kalau muncul pertanyaan, misalnya sekarang saya ini ragu dalam posisi sebelum salam. Kalau setelah salam ya udah selesai sholatnya. Nah, kalau sebelum salam saya ini ragu, apakah saya sudah meninggalkan sunnah abad atau tidak ya? Saya tadi itu kunut apa enggak ya? Kayaknya tadi saya ninggalin sunnah abad deh. Cuman saya nggak tahu abad yang mana ya. Maka di sini akan kita coba rincikan sikit-sikit. Ini rasanya ketebelan. Oke. Kita coba rinci. Law syakka hal taraka ba'dan aw la. Oke. Yang kedua, law syakka hal taraka ba'dan muayyanan aw la. Yang ketiga, law syakka fi tarki law syakka fi tarki ba'd mubhamin. Oke. Pertama, biru. Lau syakka hal taraka ba'dan aw la. Andai kata dia itu ragu, apakah dia telah meninggalkan sunnah abad atau tidak? Sebelum salam nih, tiba-tiba kepikiran, tadi ada sunnah abad yang sudah aku tinggalkan atau tidak ya? Maka ini dia gak usah sujud sahwi. Gak perlu sujud sahwi. Gak perlu sujud sahwi. Namun, kalau posisinya adalah law syakka hal taraka ba'dan muayyanan aw la, kalau dia ragu apakah dia meninggalkan satu jenis sunnah abad yang sudah dia tentukan atau tidak. Contohnya, tadi aku kunut apa enggak ya? Nah, dia sudah tahu jenisnya. Jenis dari sunnah abadnya dia sudah tentukan. Tadi saya ninggalin kunut apa enggak ya? Maka dalam kasus ini dianjurkan bagi dirinya untuk sujud sahwi. Kalau posisinya adalah law syakka fi tarki ba'din mubham, kalau dia itu ragu apakah dia meninggalkan sunnah abad, tapi sunnah abadnya tadi itu masih ngawang gitu. Contohnya, dia yakin bahwasannya dia itu sudah meninggalkan sunnah abad gitu loh. Dia yakin sunnah abadnya sudah ditinggalkan. Tapi dia nggak tahu apa jenis sunnah abad yang sedang dia tinggalkan. Apa kunut, apa tasyahud ya. Apa ya tadi ya, kayak kunut, kayak tasyahud, tapi aku lupa. Dalam kasus ini dianjurkan untuk sujud sahwi. Fahimtum? Tahu ya bedanya kasus? Yang pertama, kalau semisal dia itu ragu apakah dia meninggalkan sunnah abad dan dia belum menentukan mana sunnah abad yang sedang dia laksanakan, dia hanya ragu gitu saja secara total, maka tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau dia ragu dalam keadaan dia sudah menentukan apa yang telah dia ragukan, kunut apa enggak tadi ya, tasyahud apa enggak tadi ya, maka tidak diperlukan. Posisi ketiga, andai kata dia itu ragu apakah dia meninggalkan
kunut apa tasyahud tadi ya. Tapi dia yakin dia betul-betul sudah meninggalkan sunnah abad, tapi dia ragu apa kunut ya apa tasyahud ya. Maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Fahimtum? Arju dzalik. Yang kedua, fi'lu ma yubtilu 'amduhu. Yang kedua adalah melakukan, atau yang lebih luas bahkan atau meninggalkan ma yubtilu 'amduhu, sesuatu yang apabila dilakukan secara sengaja maka batal. Wala yubtilu sahwu, tapi apabila tidak dilakukan secara sengaja maka tidak batal. Idza fa'alahu nasiyan, andai kata dia melakukannya dalam keadaan lupa, dalam keadaan tidak sengaja. Gini, untuk memahami teman-teman sekalian, salat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dalam kasus ini maksudnya ya, ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahuhu. Yang kedua, ma la yubtilu amduhu wasahu. Ketiga, ma la ma yubtilu amduhu wasahu. Oke, kita coba bedah. Yang pertama, ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahu. Sesuatu yang apabila teman-teman lakukan secara sengaja, apabila teman-teman lakukan secara sengaja, maka konsekuensi dari sholatnya tadi itu adalah batal. Namun, apabila teman-teman meninggalkan perkara tadi itu tidak dalam keadaan sengaja, maka posisi sholat teman-teman sekalian itu tidak batal. Itu tidak batal. Kita bahas lagi. Ada jenis-jenis sholat yang apabila teman-teman lakukan itu secara sengaja, maka posisi sholat teman-teman sekalian itu batal. Namun apabila dilakukan tanpa sengaja, maka tidak batal. Jenis sholat kedua, jenis sesuatu yang kedua adalah ma la yubtilu amduhu wa la yubtilu sahu. Entah teman-teman lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, ya nggak batal. Itu nggak batal. Kemudian yang ketiga, ma yubtilu amduhu wa sahu. Sesuatu yang apabila teman-teman lakukan secara sengaja ataupun tidak secara sengaja, maka sholat kalian tetap batal. Yang pertama, ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahu. Sesuatu apabila teman-teman lakukan secara sengaja, namun apabila dilakukan tidak secara sengaja, maka tidak batal. Contohnya apa? Seperti nambah ruku. Ruku itu kan harusnya sekali ya. Berdiri, ruku. Berdiri lagi. Dia ruku lagi. Ini kalau misal dia sengaja ruku begitu, sholatnya batal. Tapi kalau nggak sengaja, maka dia nggak batal. Apa yang harus dilakukan? Balik lagi ke i'tidal, ke posisi berdiri, lalu sujud. Begitu pula nambah sujud. Itu apabila teman-teman lakukan secara sengaja, batal. Tapi kalau nggak sengaja, nggak batal. Jenis sholat yang kedua adalah ma la yubtilu amduhu wa sahu. Sesuatu apabila teman-teman sengaja atau tidak sengaja, nggak batal. Contohnya apa? Menggerakkan wajah. Di atas leher nih, teman-teman gerakin. Pas sholat, nengok ke kanan, nengok ke kiri, nengok ke atas. Ini hukum asalnya makruh. Hukum asalnya makruh. Kalau tanpa hajat. Sebenarnya hukumnya ini ada 5. Gerak-gerakin wajah begini tuh hukumnya ada 5. Tapi kalau dadanya ikut gerak, batal bos. Ya, ini maksud ini nih. Ini ke atas, leher ke atas nih. Kalau cuman gerakan di sana hukum asalnya makruh kalau tanpa hajat. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, dan bisa saja haram. Tergantung situasi dan kondisi. Fahimtum? Nah, urusan kepala ini hukum asalnya kan makruh. Tapi kalau misal ada hajat, nggak makruh. Contoh ada hajat itu adalah sebagaimana yang dilakukan oleh ibu saya dahulu.
Saya tiba-tiba keingat memori lama nih. Waktu saya masih kecil, saya itu selalu ikut sama umi saya ke Masjidil Haram. Jadi biasanya berangkat bertiga tuh. Saya, Abuya, Umi. Kadang-kadang saya ikut Abuya, dan kadang-kadang saya ikut Umi. Saya lebih senang ikut Abu. Enggak sih, Abuya itu serem. Saya tuh gak usah diapa-apain, udah nurut kalau sama Abuya. Nggih. Tapi kalau sama Umi, saya banyak bandelnya tuh. Akhirnya Umi saya itu dulu punya semacam tali khusus. Saya gak pernah lihat itu di Indonesia, jujur ya. Saya tuh biasa lihat itu di Masjidil Haram dulu pas masih kecil. Jadi tali khusus yang ditali di kaki anak bayi, kemudian entah ditali ke tiang atau ditali ke tempat-tempat yang bisa diikatkan ke sana. Umi saya sholat, kemudian kaki saya diikat menggunakan tali ke lemarinya Al-Quran di Masjidil Haram. Jadi lemarinya Al-Quran itu kan di bawahnya itu masih ada kaki lemari itu. Nah, ditali ke situ. Saya pada saat itu sudah cerdas, sudah pinter, I'm smart, I'm clever. Oh, Masya Allah. Tahu dari mana kalau kamu pinter? Ya karena saya waktu itu sudah punya insting dan naluri untuk membuka tali tersebut agar saya bisa berlarian kemana-mana. Cuman pada saat itu ketika saya mencoba untuk melepaskan tali tersebut, saya nengok dulu ke Umi. Nah, ketika saya nengok ke Umi untuk membuka tali tersebut, ternyata Umi sudah begini ke saya. Saya yang, oh enggak, aku anak baik. Gitu. Itu, ya Allah, masa-masa itu indahnya. Nah, dalam posisi itu kan Umi ada hajat. Hajatnya apa? Kalau Umi gak begituin saya akan hilang di Masjidil Haram. Ya kan? Kalau hilang repot. Bisa-bisa saya sudah bye-bye dari Umi. Dan saya mungkin tidak akan kembali ke Indonesia dan tidak akan jadi konten kreator seperti sekarang. Dan saya gak bikin video mata anak dan teman-teman gak akan melihat saya. Nah, bayangin tuh. Nah, maka Umi waktu itu berhajat sekali untuk menjaga saya pada saat itu di Masjidil Haram. Apa sih? Kemudian yang ketiga, ma yubtilu amduhu wa sahwu. Sesuatu apabila dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, batal. Sengaja atau tidak sengaja, batal. Contohnya, makan banyak, gerak banyak. Itu apabila dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, batal. Contohnya, teman-teman mungkin ya, emang bisa ya dalam sholat makan banyak gak sengaja? Bisa. Kalian lapar nih, lapar banget. Terus kalian sholat, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Dalam posisi begini tiba-tiba ada lemper gitu, ada lemper. Kemudian teman-teman ambil dalam keadaan lapar. Ketika tengah-tengah makan lemper, udah makan banyak ini, teman-teman baru ingat, lah, aku kan sholat. Tuh. Nah, tetap batal sholatnya. Lanjutkan makan lempernya. Jangan diludahin. Mubazir nanti. Ya? Gitu. Atau gerak banyak. Sengaja atau tidak sengajanya batal. Kalau sengaja, oke, sudah jelas. Kalau nggak sengaja, contohnya, Allahu Akbar. Tiba-tiba di smackdown sama teman-teman kalian. Nah, ini mungkin bercandaan di kalangan cewek atau di kalangan orang dewasa ini jarang ya. Enggak sih, lebih tepatnya di kalangan cowok ini sesuatu yang biasa. Saya gak bohong. Ini salah. Ini adalah sebuah adat yang jelek. Tapi bercandaan begini tuh wajar banget dilakukan di masyarakat. Misal lagi sholat Allahu Akbar begini, terus di smackdown ya, atau dibanting atau apa. Itu walaupun orang yang sholat tadi melakukannya tidak sengaja, batal. Oke. Kembali ke laptop. Penyebab kedua dari sujud sahwi adalah melakukan sesuatu apabila dilakukan secara sengaja, maka batal. Apabila tidak sengaja, maka tidak batal. Nah, ini bagian sholat yang pertama. Fahimtum? Yang ketiga, udah gemut. Dah ya. Bye-bye. Assalamualaikum.
Harus maksain. Semangat. Bismillah. Yuk, yang ketiga. Ats-tsalitsu naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Adapun yang ketiga adalah memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Rukun qauli kemarin kita sepakat ada berapa? Ada 5. Ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, al-Fatihah. Yang ketiga, bacaan tasyahud akhir. Yang keempat, bacaan salawat pada tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir. Yang kelima, salam. Rukun qauli yang dimaksud di sini itu, yang disunahkan untuk sujud sahwi, itu adalah bacaan selain dari salam dan takbiratul ihram. Dan harus diniatin. Baca. Kenapa? Karena kalau semisal teman-teman baca takbiratul ihram dengan niat takbiratul ihram atau salam dengan niatan salam, maka salatnya kemudian batal dan tidak lagi disunahkan untuk sujud sahwi. Namun apabila selain itu seperti bacaan Al-Fatihah misalnya yang akan teman-teman baca pada saat ruku contohnya. Teman-teman baca Al-Fatihah pada saat ruku. Ya. Apalagi pakai niat Al-Fatihah. Itu kan bukan pada tempatnya. Ila ghairi mahallihi, pada yang bukan tempatnya. Maka disunahkan bagi teman-teman sekalian untuk melakukan sujud sahwi. Fahimtum? Arju dzalik. Kemudian, ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin, melakukan rukun fi'li ma'ahtimali ziyadah. Dengan adanya kemungkinan perbuatan tadi itu kemudian menambah sesuatu dalam sholat. Ada kemungkinan nambah. Contohnya begini. Sekarang, ketika teman-teman ragu, apakah sholat yang teman-teman lakukan ini 3 atau 4? Apa yang harus teman-teman lakukan? Kembali ke angka 3. Ya kan? Ketika kalian nambah 1 rakaat lagi, saya ulang. Ya, saya ulang. Begini, ketika teman-teman sekarang ini ragu sholat zuhur, ini saya sekarang ada di rakaat 3 apa rakaat keempat ya? Ketika keraguan itu muncul, apa yang harus dilakukan? Kembali ke angka yang lebih sedikit. 3 dan 4. Mana yang lebih sedikit? 3. Maka sholat 3. Nah, ketika sudah salam, itu kan ada kemungkinan bahwa teman-teman itu tadi saat ragu itu ada di rakaat keempat. Sehingga saat teman-teman sudah nambah 1 rakaat, ada kemungkinan teman-teman itu hakikatnya sholat 5 rakaat. Ya kan? Ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan teman-teman itu sholat 5 rakaat. 5 rakaat ini kan sudah melebihi dari batas yang ada, yang ditentukan. Nah, kemungkinan nambah 1 rakaat inilah yang kemudian membuat teman-teman disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tapi andai kata perbuatannya tadi itu, keraguannya lebih tepatnya itu dilakukan tanpa ada ihtimal ziyadah, tanpa ada kemungkinan nambah. Kenapa? Karena mungkin ingat sebelum melaksanakannya, misal teman-teman sekarang ragu 3 apa 4, dan sebelum teman-teman bangkit, teman-teman ini sudah ingat, oh enggak ini 3. Enggak, saya yakin ini 3. Maka cukup bagi teman-teman sekalian untuk salam tanpa harus melaksanakan sujud sahwi. Sampai di sini paham? Insya Allah paham. Begitu pula, andai kata teman-teman ini meninggalkan ruku atau meninggalkan sujud dalam keadaan ragu. Ya, ragu maksud kami. Ragu, apakah teman-teman ini sudah melaksanakan sujud atau ruku? Atau berbagai macam rukun-rukun yang ada. Maka apa yang harus dilakukan? Nambah lagi 1 rakaat, ya. Karena 1 rakaat tadi itu dianggap tiada, dianggap batal semuanya. Laga. Nambah 1 rakaat. Nah, kan ini posisinya teman-teman sudah nambah 1 nih. Kemungkinan nambah ini kemudian membuat teman-teman sekalian disunahkan untuk bersujud sahwi. Dan biasanya hal ini terjadi bagi orang-orang yang ketika sholatnya itu suka ngawang. Ada cerita dulu begini.
seorang imam ketika salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia langsung ke belakang. Bang, kayaknya tadi kita ini ya, kayak kurang ya, kayak kurang 1 rakaat gak sih? Ternyata semua makmumnya itu gak ada yang ingat, karena mereka semua gak ada yang khusyuk juga. Gak tahu ya, aku gak ingat juga. Aku tadi sholatnya ya mikirin rumah, mikirin kerjaan, mikirin utang, mikirin ini. Jadi aku juga gak inget. Terus akhirnya ada jadi salah satu makmum yang kemudian ngangkat tangannya. Iya, tadi kita kurang 1 rakaat dan saya lupa untuk mengingatkan kamu. Tiba-tiba antara imam dan makmum semuanya, mereka itu kompak heboh memuji satu orang ini. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya ada di antara kita satu orang yang kemudian khusyuk dalam sholatnya. Orang ini adalah orang soleh, beda sama kita. Gimana sih khusyuk? Ya sebenarnya aku tadi bukan khusyuk ya. Cuman aku itu ketika sholat, aku itu sambil ngayal gitu. Ketika sholat, rakaat pertama berarti aku udah sampai di Jawa Timur. Rakaat kedua berarti aku Jawa Tengah. Rakaat ketiga berarti aku sudah sampai Jawa Barat. Setelah itu aku menggok dikit nyampe ke Lombok. Nah, tadi saya baru nyampe Jawa Barat kok udah salam ya kata. jadi dia itu sebenarnya astagfirullahaladzim. Jadi dia itu sebenarnya bukan karena khusyuk, tapi karena udahlah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.